berbicara tentang PDIP, kalau berbicara tentang positioning PDIP per hari ini memang dia di luar. Tapi gini, uh, riak politik atau riak partai penguasa gitu ya, saya melihatnya ada dua hal. Satu, dia merasa ada kekuatan sehingga dia melontarkan pernyataan yang sebegitu sebegitu hektiknya buat PDIP. Dan saya kira gini, dari riak-riak politik per hari ini nggak perlu juga untuk PDIP menegaskan posisi politiknya apakah di dalam atau di luar. Kalau kita lihat atas statement dari Ketua DPR RI Puan Maharani, tentu kalau kita lihat dari statementnya Mbak Puan itu sangat menjelaskan bahwa refers to mind the picture, refers to system, pasti ada salah juga ada benarnya. Tapi gini, kalau murni politik praktis, menurut saya di partai yang di dalam itu, yang berkoalisi itu juga perlu dengan hati-hati agar mereka nggak didepak oleh presidennya sendiri, mereka nggak didepak oleh Presiden Prabowo dengan melakukan satu langkah reshuffle itu. Nah, itu satu hal. Kedua, kalau kita lihat dalam positioning PDIP hari ini atau terakhir ini, memang tidak menegaskan, bukan berarti tidak mendukung program pemerintah. Ini saya harus disclaimer dulu ya. Tidak menegaskan bukan berarti tidak mendukung program pemerintah gitu. Satu. Kedua, tidak perlu, kalau menurut saya tidak perlu ruang dan waktunya Bu Mega itu dikatakan license untuk mengklarifikasi hal ini. Mengapa? Karena creators bukan kreator. Kalau creators, dia menentukan sikapnya sendiri tanpa disuruh atau tanpa media. Tapi kalau kreator, tentu dia membutuhkan media karena for the public, atau namanya public relations. Nah, di situ penentuan sikap tuh bukan gue menentukan sikap, gue di luar ya, lo yang masuk, atau partai lo di luar, atau gue yang masuk aja. Misalnya kalau memang begitu, berarti yang dilakukan PDIP sekarang adalah bukan untuk penyeimbang, check and balance, tetapi juga untuk mengkontrol di dua variabel. Pertama, penguasa. Kedua, parlemen alias DPR. Kenapa? Karena ruang yang tersedia hari ini, ruang dan waktu untuk PDIP bersuara itu hanya parlemen. Kalau dia tidak bersuara di parlemen terkait dengan program-program yang dianggap, tanda kutip, dianggap kurang merakyat, kurang person ke person, itu
ya eh, karena ruangnya dia hanya bukan ruangnya dia hanya DPR, bukan di dalam. Kalau di dalam tuh kan meliputi menteri, setidaknya wamen lah gitu. Kalau kita bicara variabel di dalam ya menteri atau wamen. Nah, yang dikritik oleh Nasdem terkait dengan PDIP ini sebenarnya saya juga pertanyakan kenapa Nasdem dalam kurung hari-hari ini begitu gencar untuk mengkritik partai yang ada di luar kekuasaan. Ada apa gitu loh. Karena gini, dia memang bergabung tetapi tidak ada menteri di situ. Nasdem itu menyatakan bergabung tetapi dia nggak memberikan orang untuk dijadikan menteri. Nah, kalau di situ anggapannya saya, ya udah Nasdem ini sama kayak PDIP. Dia bukan. Dia di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan itu bukan berarti oposisi. Di luar pemerintahan itu bukan berarti tidak setuju dengan program pemerintah yang saya jelaskan tadi di awal. Kita dukung. Saya baru ngecek ya. Tolong nanti koreksi temen kalau memang salah. Saya baru ngecek nih data seberapa kuat koalisi pemerintah hari ini bertahan menuju ke 3 tahun lagi 2029. Tahun depan sudah mulai riak-riak politik karena tahun depan pendaftaran verifikasi partai politik di KPU juga sudah dimulai. Nah, potensinya apakah sangat tinggi untuk PDIP maju sendiri di 2029? Saya kira tinggi karena ini sekarang diuntungkan dengan tidak adanya parliamentary threshold. Nah, di situ kalau ada pun PDIP juga masih bisa mengusung calonnya sendiri, maju sendiri tanpa berkoalisi begitu. Itu masih bisa, cuma 50-50, 50-50. Kalau sekarang kan bebas, tidak ada aturan parliamentary threshold. Itu yang saya garis bawah dalam membahas soal ini gitu ya. Gini, saya nggak bicara individu ke individu ya. Saya nggak berbicara oh ini benar nggak, oh ini benar nggak. Yang saya tuju adalah kenapa orang-orang di kekuasaan itu seolah-olah menyalahkan PDIP. Ada mahasiswa demo menolak pejabat yang datang di kampus-kampus itu, katanya itu disuruh oleh DPRD dari fraksi PDIP di daerah gitu. Saya kira kalau itu memang betul ya saya sendiri yang akan recheck bahwa apakah itu dilakukan oleh PDIP atau no. Kalau yang kemarin kasus dokter yang diintimidasi oleh oknum DPRD itu memang salah satu oknum dari DPRD itu adalah dari PDIP, sudah terkonfirmasi. Dan saya kira kalau nggak salah Mbak Sekjen Mas Hasto atau Mbak Puan sudah menyatakan kalau itu dari PDIP, ya pihak kepolisian harus fair mengatakan ya harus dihukum lah
gitu. Kalau nggak salah Pak Puan ya, atau Mas Hasto, saya nggak tahu. Tapi kalau dalam hari ini yang diserang tuh bukan hanya itu doang sebenarnya, oleh partai penguasa misalnya gitu. Karena gini, 90% itu partai itu di dalam semua gitu. Apa Golkar di bawah Mas Bahlil Ganteng gitu, MPG ya, dan juga Demokrat di bawah AHY. Itu kan di dalam semua, yang di luar tuh hanya dua. Secara praktis saya mengatakan hanya dua. Itu pun salah satunya Nasdem juga ikut mendukung, tapi tidak menaruh menteri di dalam kabinet, kan gitu aja gitu. Secara praktis saya mengkalkulasi begitu. Nah, gini, kalau kekuatan Solo ini menariknya, eh, kalau kekuatan Solo saya bisa bilang akan terganjel, karena Solo itu ya kekuatannya Jokowi, ya dinasti Jokowi gitu ya, itu dia terganjel sebenarnya. Kenapa? Bapaknya menghadapi kasus yang sampai sekarang masih dimencangkan gitu, ijazah. Nah, anaknya juga Kaisang menghadapi tekanan dari PSI. Kalau itu tidak bisa gini, variabelnya PSI gampang kok. Dia hanya ingin lolos ke parlemen di 2029. Kalau itu gagal, Kaisang bisa didepak dia. Kaisang bisa diturunkan dari tapok ketua umum PSI kalau itu memang bisa dikategorikan gagal. Nah, oleh sebab itulah Pak Jokowi kemarin safari politik ke Lampung, ke mana lagi, Sumatera Barat ya, ke Medan dan segala macam. Ada beberapa kali saya nge-thread ke Medan, ke Lampung dan segala macam. Nah, itu menunjukkan bahwa Kaisang nggak bisa berdiri sendiri dia untuk mengatakan 2029 itu. Karena itu dia masih butuh bapaknya. Kalau gue mau 2029 gue mau berdiri sendiri tanpa ada arahan dari bapak saya, ya mungkin 100% gue katakan itu boncos tuh PSI. Kalau 2029 berdiri sendiri tanpa ada figur Pak Presiden Jokowi di situ. Nah, dari sisi itu kan kelihatan fontnya, kreatorsnya atau reaksinya gimana, kan di situ kelihatan. Nah, satu hal lagi, kalau itu dijadikan sebuah patron politik atau kamuflase politik, menurut saya hari ini belum tepatnya. Mungkin 2-3 tahun lagi tepatnya gitu. Kalau pada hari ini 2026 patronnya masih di Prabowo, bos. Pada hari ini 2026 ya, patronnya masih di kekuasaan Pak Prabowo gitu, di bawah bayang-bayang Jokowi juga, karena di situ juga ada Gibran kan gitu. Oke, baik, makasih.